Tetapi ketika tim senior, ya memang quick win harus terjadi. Ya, kalau kita lihat Prancis, Maroko melakukan hal yang sama gitu. Ya, tetapi bukan berarti kita melupakan pembinaan, makanya technical director juga kita cari yang cocok dengan kita, apalagi dia sudah membuktikan punya PT. Tidak mungkin melakukan ini apabila yang bersangkutan belum setuju, apalagi keluarganya. Jadi letter of consent yang kita pegang itu adalah salah satu yang memang menjadi acuan kita. Jadi ya doakan saja prosesnya bisa cepat, sesuai yang tadi Pak Waketum sudah sampaikan. Kemudian nanti kita akan langsung lanjut ke proses berikutnya untuk mereka sendiri agar segera bergabung. Mungkin target 1 April. Lagi yang akan diproses untuk menjadi warga negara Indonesia, tapi ya prosesnya mereka ini masih tahap awal, dan ya PSSI segera ingin mengebut proses mereka juga sudah dipastikan oleh Pak Erik kalau mereka ini posisi penyerang, jadi bisa winger dan juga striker tentunya. Dan aku juga mendapatkan update yang menurutku ini juga eksklusif. Terbang ke Indonesia, Erling Haaland kirim sinyal kuat akan jalani proses naturalisasi gabung timnas Indonesia. Gelombang besar kembali mengguncang sepak bola nasional setelah Erling Haaland dikabarkan melakukan perjalanan ke Indonesia. Kehadiran striker kelas dunia tersebut langsung memicu spekulasi luas dan antusiasme tinggi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Perjalanan ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa proses naturalisasi Haaland untuk bergabung dengan timnas Indonesia bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah memasuki tahap yang sangat serius. Kedatangan Haaland ke Indonesia menjadi simbol perubahan besar dalam arah pembangunan sepak bola nasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara dengan basis supporter besar namun prestasi internasional yang belum maksimal. Kini, dengan munculnya indikasi keterlibatan pemain berkelas dunia, citra tersebut perlahan mulai bergeser. Sinyal kuat ini tidak berdiri sendiri. Ia hadir dalam konteks transformasi menyeluruh yang sedang dijalankan Federasi Sepak Bola Nasional. Pembenahan manajemen, peningkatan kualitas kompetisi, dan visi jangka panjang telah menciptakan ekosistem yang mulai menarik perhatian pemain global. Haaland, sebagai salah satu ikon sepak bola modern, menjadi representasi paling nyata dari perubahan tersebut. Perjalanan ke Indonesia juga dimaknai sebagai bentuk ketertarikan personal. Dalam sepak bola modern, keputusan membela sebuah negara tidak hanya didasarkan pada aspek teknis, tetapi juga pada koneksi emosional dan visi masa depan. Indonesia, dengan potensi besar dan ambisi yang jelas, menawarkan tantangan unik bagi pemain kelas dunia. Bagi timnas Indonesia, sinyal ini membawa harapan luar biasa. Selama ini, lini depan kerap menjadi sorotan. Kehadiran striker dengan naluri gol tajam dan pengalaman di level tertinggi akan mengubah dinamika permainan secara signifikan. Namun lebih dari itu, Haaland membawa aura juara yang mampu mengangkat mental seluruh tim. Antusiasme publik pun meluap. Media sosial dipenuhi perbincangan mengenai kemungkinan Haaland mengenakan seragam merah putih. Stadion-stadion yang selama ini sudah dikenal bergemuruh diprediksi akan mencapai atmosfer yang belum pernah terjadi sebelumnya jika skenario ini terwujud. Namun, proses naturalisasi tetap harus dijalani sesuai regulasi. Aspek administratif, hukum, dan komitmen jangka panjang menjadi faktor utama. Perjalanan Haaland ke Indonesia dipandang sebagai langkah awal untuk memahami lingkungan, budaya, dan visi sepak bola nasional secara langsung. Sinyal kuat ini juga mengirim pesan kepada dunia internasional. Indonesia kini tidak lagi dipandang sebagai pasar pasif, tetapi sebagai aktor aktif dalam sepak bola global. Keberanian untuk bermimpi besar dan mengambil langkah strategis mulai membuahkan hasil. Di dalam tim, kabar ini diperkirakan memberikan dorongan moral yang signifikan. Para pemain timnas Indonesia melihat kemungkinan bergabungnya Haaland sebagai bukti bahwa perjuangan mereka berada di jalur yang tepat. Standar latihan dan profesionalisme diyakini akan meningkat seiring dengan hadirnya figur global. Dampak potensial naturalisasi Haaland juga meluas ke sektor industri. Sponsor, hak siar, dan perhatian media dunia akan membawa manfaat ekonomi besar. Sepak bola Indonesia berpeluang memasuki era baru sebagai industri yang lebih mapan dan berkelanjutan. Meski demikian, ekspektasi tinggi harus dikelola dengan bijak. Naturalisasi pemain kelas dunia bukanlah solusi instan untuk semua persoalan.
Pembangunan sistem, pembinaan pemain muda, dan penguatan kompetisi domestik tetap menjadi fondasi utama. Perjalanan Haaland ke Indonesia menjadi momentum refleksi. Ia menunjukkan sejauh mana transformasi telah berjalan dan tantangan apa yang masih harus dihadapi. Kesuksesan skenario ini akan bergantung pada konsistensi dan profesionalisme semua pihak. Bagi generasi muda Indonesia, kabar ini menjadi sumber inspirasi luar biasa. Mimpi untuk bermain di level tertinggi kini terasa lebih dekat. Indonesia tidak lagi sekadar penonton, tetapi calon pemain utama di panggung sepak bola internasional. Terlepas dari hasil akhirnya, sinyal yang dikirim Haaland telah membuka babak baru. Ia mengubah cara dunia memandang sepak bola Indonesia dan menumbuhkan kepercayaan diri nasional. Garuda kini berani menatap cakrawala global dengan keyakinan baru. Jika proses ini berlanjut dan berujung pada naturalisasi resmi, maka sejarah baru akan tercipta. Namun bahkan sebelum itu, satu hal sudah jelas, sepak bola Indonesia sedang bergerak maju, dan dunia mulai